Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database environment. Dimulai dari halaman awalnya, nanti juga akan dijelaskan tentang pembuatan new server registration dan new group. Terus ada pembuatan SQL script, backup dan restore database, attach dan detach, user administrations, dan roles. Diawali dengan halaman awal SQL ya. Di sini ada 3 macam, ada server type, ada server name, ada authentication. Untuk server type sendiri ada 5. Ada database engine yang berguna untuk manage database, ada bisa create, read, dan update. Lalu ada analisis untuk melakukan analytical processing dan data mining. Lalu ada reporting untuk membuat report. Lalu ada integration untuk execute a wide range of data migration task. Ada Azure SSIS untuk computing data flow, bisa untuk data movement, dan SSIS package execution. Lalu ada server name di sini untuk menjelaskan server yang mau kita connect ke SQL servernya. Biasanya sih kita pakai nama device atau titik aja. Lalu ada authentication. Yang pertama ada Windows Authentication, yaitu menggunakan user account yang sedang digunakan ya, yang udah login. Lalu ada SQL Server Authentication, di mana kita perlu input user account-nya lagi, ada username, ada password-nya. Sebenarnya di sini ada beberapa lagi authentication. Tapi biasa kita gunain yang Windows Authentication dan SQL Server Authentication aja. Ini langsung di-connect aja. Lalu nanti kita akan butuh database, jadi dibuat database-nya dulu. Ini database apa aja bebas ya. Ini contoh aja. Untuk jalanin database-nya, tinggal klik execute. Oke. Kita pindah ke materi yang berikutnya, yaitu pembuatan server registration dan new group. Pertama, kita harus buka view dulu buat buka servernya. Lalu klik yang register server. Nah, akan muncul seperti ini. Dia akan muncul nih server-servernya. Ada lokal, ada sentral. Kalau misalnya lokal untuk yang secara lokal, kalau yang sentral itu lebih centralized aja dia. Untuk cara pembuatannya, tinggal klik kanan, lalu klik New Server Registration. Di sini kita pakai server name yang awal tadi, ketik aja. Lalu masukin server name-nya. Di sini juga kita bisa kasih description ya. Lalu klik test dulu. Kalau sudah successful, kita klik OK lalu save. Nah, nanti akan muncul di sini. Untuk sentral juga sama. Klik kanan, lalu register. Contoh aja namanya. Kita tes. Kalau udah successful, tinggal di save. Akan muncul di sini. Untuk description-nya akan muncul kalau misalnya dia hover ke sini, termuncul. Oke, itu untuk server registration. Lalu untuk pembuatan grup. Misalnya di sini ada beberapa server ya, buat satu lagi. Bisa di sini ada 2 ya. Kalau mau digabungin ke satu grup, bisa. Caranya kita klik kanan dulu. Lalu buat new server group. Buat namanya grup. Lalu description-nya juga bisa dikasih.
Nah, nanti akan ada grupnya di sini. Cara masukin servernya ke grup, tinggal klik servernya, klik kanan, lalu ada task, move to, terus tinggal dicari. Klik OK. Server 2 juga sama, task, move to, grup, OK. Nah, nanti ini udah jadi satu grup. Oke, itu untuk new server registration dan new group. Lalu beralih ke pembuatan SQL script. Untuk buat SQL script, kita butuh yang database-nya dulu, kita cari dulu. Misalnya yang video tutor ini ya, yang tadi di awal saya buat. Cara buatnya, tinggal diklik video tutornya, terus klik kanan, lalu cari di task. Nah, nih, generate scripts. Di sini introduction-nya bisa di-skip aja. Lalu ini bisa dipilih nih, mau spesifik database object atau keseluruhannya. Saya pilih akan keseluruhannya ya. Lanjut lagi, di sini juga ada banyak pilihan. Terus saya akan pilih yang save as script file aja. Ini. Nah, di sini ada yang penting, kita harus klik advance dulu, lalu cari di bagian general. Nah, untuk type of data script-nya, ini diubah. Jangan cuma skemanya aja, tapi juga datanya juga ikut disimpan. Nah, baru klik OK. Di sini ada pilihannya lagi. Kalau sudah sesuai, tinggal di next. Sebelumnya, untuk file name juga bisa dipilih ya, mau di-save di mana. Tinggal diklik, nanti mau di-save di mana. Di sini juga bisa diubah-ubah namanya, kalau mau diubah. Oke, ini di-save aja dulu. Ini di next, ini juga di next saja. Nah, kalau kayak gini berarti udah. Tinggal di open. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Cukup mirip yang di sini ada create database juga. Di sini ada create table-nya, ada insert value-nya. Nah, seperti ini script-nya. Oke, buat script udah. Lalu ke backup dan restore database. Jadi database itu bisa disimpan ya. Caranya di backup terus dibalikinnya lagi pakai restore. Untuk backup, kita pakai yang video tutor lagi. Tinggal di klik kanan, lalu cari di task, lalu pilih yang ini, backup. Di sini juga nanti ada banyak pilihannya lagi ya. Jadi pertama, eh, yang paling penting kita taruh dulu, kasih tahu dulu mau taruhnya di mana. Jadi pertama ini di remove dulu, baru di add. Klik ini, itu bisa dicari mau di folder mana. Kalau saya akan taruh di C, terus di backup database. C file name, backup. Jangan lupa harus pakai .bug di akhirnya. Penting. Terus klik OK. Kalau udah sesuai, tinggal klik OK. Di sini backup type juga sebenarnya bisa dipilih. Saya pilih full aja. Ini media juga. Di sini ada yang bisa dipilih. Saya pilihnya seperti ini saja. Lalu di backup option, bisa dipilih tanggal expired-nya. Bisa berapa hari, atau pakai tanggal. Karena ini saya tidak mau pakai expired, jadi nggak usah diisi. Tinggal oke aja. Kalau seperti ini berarti sudah ada. Oke. Setelah di backup, nanti filenya akan muncul di yang folder yang kita pilih tadi. Misalnya, ini mau saya restore ya. Ini coba di-delete dulu. Cara delete-nya tinggal klik kanan, delete.
Nah, kan udah nggak ada nih. Tinggal untuk restore database itu, di database klik kanan, lalu pilih restore database. Di sini kita pilih device, lalu cari lagi folder yang tadi. Di add, backup database, ini backup, terus oke. Oke. Nah, di sini akan muncul nih namanya. Database-nya video tutor. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kalau udah sesuai tinggal di oke aja. Nah, udah ada lagi video tutornya. Oke, itu untuk backup dan restore. Lalu attach dan detach. Jadi attach dan detach ini sebenarnya beda sama yang tadi karena yang tadi itu kan ngilangin database-nya. Kalau ini tuh di detach itu cuman dihilangin dari object explorer-nya. Jadi dia tetap ada tapi nggak kelihatan. Contohnya ya, ke video tutor lagi. Kalau mau dihilangin dari object explorer-nya, tinggal klik kanan di task, lalu detach. Ini bisa dicentang dua-duanya. Oke. Tunggu beberapa saat. Ntar di refresh. Nah, dia hilang. Untuk masukin lagi ke object explorer-nya, bisa diklik kanan, lalu attach. Di sini bisa di-add. Nah, secara otomatis biasa disimpannya itu pakai file .mdf ini. Itu otomatis kesimpan di program file Microsoft SQL Server. Nah, di sini. Nah, di sini otomatis masuk. Jadi bisa langsung dipilih aja yang video tutor tadi. Lalu oke. Tinggal klik oke. Nah, nanti dia muncul lagi. Itu untuk attach dan detach. Lalu user administration dan roles. Ini ada kaitannya sama yang SQL Server Authentication tadi. Jadi misalnya setiap akun user account yang dibuat itu bisa dikasih roles. Untuk roles-nya itu ada dua macam ya. Ada database roles sama server roles. Ini semacam summary-nya gitu. Misalnya di sini di database roles ada data reader, jadi yang orang yang punya akunnya itu bisa select database. Misalnya terus ada data writer, dia bisa insert, bisa update, bisa delete. Ada akses admin, bisa alter, bisa connect, dan lain-lain. Untuk yang server roles, di sini ada macam-macam. Di sini ada setup admin, ada DB creator, dengan fungsinya masing-masing ya. Dia bisa create any database, bisa alter any database, dan lain-lain. Lalu untuk SQL Server Authentication, coba kasih contoh. Pertama, untuk buatnya itu lewat security. Dari security ke login. Nah, di sini ada akun-akun yang bawaannya gitu. Nah, tinggal klik kanan, new login. Ini untuk membuat loginnya. Lalu karena kita mau login pakai SQL Server Authentication, bisa dipilih. Ini tes. So, tes. Saat membuat login ini, yang ini nggak perlu dicentang ya. Biar nggak ditanya untuk ubah akunnya terus-menerus gitu. Terus di sini ada pilihan. Nah, di sini untuk memilih server roles yang tadi yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada untuk database roles. Nah, ini perlu.
Oke, kalau ini udah, settingannya yang lain nggak perlu diganti. Ya, oke. Nah, nanti di sini udah muncul akunnya. Testing. Nah, untuk masuk ke account yang ini, bisa kita langsung kita cobain disconnect dulu, lalu kita connect lagi. Nah, karena kita mau pakai SQL Server Authentication, bisa langsung dipilih. Sini testing, sini test. Nah, udah masuk ya. Di sini jadi ada nama servernya. Di sini kita loginnya pakai akun apa? Testing. Oke, kembaliin dulu ke awal. Nah, buat teman-teman yang mungkin eh, nggak bisa gitu ya, yang tadi ada berkendala error, eh, biasanya itu ada settingan yang perlu diganti dulu ya. Jadi kembali ke awal dulu yang tadi, yang titik ini, terus klik kanan, terus properties. Nah, di sini di security harus pilih yang ini dulu, SQL Server and Windows Authentication Mode. Biasanya kalau baru install, kepilihnya yang ini, yang Windows Authentication Mode doang. Jadi harus dipindah. Tinggal klik OK, selesai. Nanti setelah itu tinggal restart SQL service-nya. Nah, nanti udah bisa. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang database environment. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.